Selamat malam. Kali ini kita akan mencoba membuat atau memanfaatkan Google Data Studio untuk visualisasi data kehadiran guru di sekolah kami. Jadi guru itu sebenarnya sudah dibuatkan absensi secara online dengan menggunakan Google Form, dan nantinya data akan disimpan di dalam Google Sheet macam ini. Respon, bila Anda lihat hasil responnya ini sudah berisi banyak sekali data. Hanya saja tampilannya ini kalau bagi orang yang belum familiar ini akan terasa sedikit membingungkan atau kita akan susah untuk mengolah datanya. Judul-judul kolomnya juga di sini bila Anda lihat ada nama lengkap, NIP, hari, tanggal, tugas piket, apakah Bapak Ibu hari ini hadir di sekolah, apakah Bapak Ibu hari ini hadir mengajar. Nah, judul kolom semacam ini kan sedikit membingungkan begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba memanfaatkan Google Data Studio untuk membuat tampilan yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami, visualkan. Nah, untuk membuat Data Studio, pertama kita membutuhkan data dua buah tabel istilahnya, atau dua buah data. Yang pertama tabel data master. Data master ini adalah data yang jarang sekali berubah, atau apabila ada perubahan juga sifatnya akan sangat lama baru berubah. Nah, sebagai data master di sini yang saya gunakan adalah data guru. Data guru di mana isinya hanya berupa kolom nama lengkap berisi nama-nama guru. Kemudian data yang kedua kita perlukan adalah data transaksional, yaitu data presensi tadi. Ini nama kolom-kolomnya, nama lengkap dan segala macam. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke Google Data Studio dengan alamat datastudio.google.com. Nah, bila Anda lihat tampilannya ini mirip-mirip seperti Google Drive, ya. Jadi sehingga tidak akan terlalu susah lagi bagi Anda yang sudah sering menggunakan Google Drive. Kemudian untuk membuat awal kita bisa memilih beberapa template yang ada di sini. Nah, kita akan membuat dari awal, kita pilih saja blank report. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan mengkoneksikan data, atau kita akan mengupload data master terlebih dahulu ke dalam laporannya. Upload data yang bisa Anda pilih bermacam-macam, Anda bisa cek di sini. Atau Anda bisa membuat sendiri konektor dan database-nya. Nah, karena kita sudah memiliki data master dan juga data transaksi yang sudah diupload ke dalam Google Drive, maka saya tinggal membuka saja Google Sheet sini. Kemudian saya akan menambahkan data guru ini sebagai data masternya. Itu kemudian saya add, silahkan di add to report saja. Sudah muncul data master tadi, yaitu ada nama lengkap dan di sini ada record count. Nah, kita nggak pakai record count sehingga record count bisa kita hapus saja di sini. Dari sisi sebelah kanan ini ada record count, kita hapus. Nah, oke, sehingga nanti tampilannya akan kembali menjadi semacam ini, hanya berisi nama lengkap dan nomor urut data. Yang berikutnya kita akan menambahkan data kedua. Data kedua yang nanti akan kita gabungkan antara data master dengan data transaksi. Kita di sini akan menambahkan dulu data transaksinya kembali dengan memilih tadi add data, kemudian pilih Google Sheet. Kemudian di sini adalah all item, karena kita sudah punya bisa kita pilih, tapi di sini saya coba open saja, open from Google Drive. Oke, nah ini Anda bisa searching di Google Drive Anda, kebetulan ini sudah ada, saya pilih saja presensi guru, kemudian select. Oke, sini add. Add to report. Oke, jadi kita sudah punya dua buah data, yaitu data master dan juga data transaksi yang sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan menggabungkan kedua data dengan cara mengklik
campurkan data atau gabungkan, atau di sini adalah blend data. Klik saja. Oke, ini adalah data master kita. Ada nama lengkap yang kita pergunakan sebagai kunci. Nanti akan berhubungan dengan data berikutnya. Kemudian kita tambahkan data transaksinya, data resource yaitu data pilih di sini adalah presensi guru. Saya perbesar dulu, perluas. Nah, ini data guru dan data presensi. Saya pilih data presensi guru sebagai data transaksi. Ya, nah nanti akan muncul di sini berupa relation, sebuah hubungan antara data master yang akan terhubung dengan data transaksi. Nah, yang menjadi catatan adalah kedua judul kolom ini, kedua kunci ini harus sama, jangan berbeda ya kunci. Nah, kemudian yang akan kita munculkan di dalam data gabungan apa saja. Di sini nama lengkap ada, kemudian kita tambahkan lagi di dalam diambil dari data presensi, yaitu apakah Bapak Ibu hari ini hadir. Nah, kita tambahkan, letakkannya di sini ya, di dimension sini, jangan di atas, karena di atas ini untuk kunci join key. Jadi kita tambahkan di sini data yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu hari ini mengajar, tambahkan. Oke. Kemudian saya memerlukan data lagi, yaitu hari tidak perlu, KD materi, NIP tanggal, piket. Saya perlukan dari piket, apakah hari ini piket, saya tambahkan di sini. Dan yang terakhir saya butuh tanggal kehadirannya, yaitu yang saya ambil bukan di tanggalnya, tapi saya akan mengambil timestampnya. Oke, nah berikutnya kita juga membutuhkan data rings. Data rings ini diperlukan karena nanti untuk membuat filter data, tampilan datanya berdasarkan tanggal tertentu, maka kita ambil di sini timestamp juga, letakkan di data rings. Oke, nah sehingga kita sudah punya data campuran atau data gabungan. Di sini blended data, ada nama lengkap, apakah hadir, apakah mengajar, berapa piket, dan juga ada data tanggal. Apabila sudah, kita simpan. Baik, bisa dilihat di sini bahwasanya datanya sudah tergabung. Ini kita bisa setting ukurannya dan letaknya. Misalnya saya letakkan di bawah di sini. Saya letakkan rada ke bawah. Kemudian ini saya perluas. Ada 20 data, ini 20 data. Karena dia kolomnya terlalu mepet, kita perluas sedikit. Nah, 20 data dalam satu lembar. Kemudian nama lengkap dan segala macam ini kita bisa setting. Misalnya nama lengkapnya ini kan biasanya lebih lebar. Nah, kita perlebar saja. Ini digeser saja. Apakah tugas piket, geser saja. Nah, untuk lebih memudahkan atau lebih enak dilihat karena judul kolomnya terlalu lebar, maka ini bisa kita ganti. Bagaimana cara menggantinya? Di sini. Oke, lihat di sebelah kanan chart tabel ini ada nama lengkap, apakah Bapak Ibu hari ini hadir. Ini adalah hadir. Kita ganti saja dengan cara letakkan kursor sebelah kiri dari nama kolomnya, nama fieldnya. Kita klik tanda pensil ini, kemudian kita ganti dengan hadir. Oke, nah apabila sudah kita ganti hadir, kita klik aja di sembarang tempat. Di sini Bapak Ibu bisa lihat apakah di sini sudah berubah menjadi hadir. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hari ini mengajar, kita ganti mengajar. Oke, kemudian tugas piket bisa kita ganti juga dengan piket, dan timestamp sebagai tanggal. Oke, yang berikutnya kita coba akan menambahkan beberapa header, beberapa judul daripada dokumen ini. Nah, di sini ada gambar untuk menambahkan image, untuk menambahkan teks, menambahkan garis, dan menambahkan shape gitu ya. Sedangkan kalau Anda mengganti theme layout, silahkan dirubah di sisi sebelah kanan sini. Oke, pertama saya tambahkan teks dulu sini dan saya letakkan di sini. Kemudian saya ganti namanya
Jadi kemudian kita ganti di sini, misalnya ukuran hurufnya, lebar hurufnya menjadi 20 pixel, kemudian tebal, ya tebal. Apabila akan mengganti warna, silahkan diganti saja warnanya, silahkan dieksplorasi di bagian teks dan properties di sini. Kemudian kita akan menambahkan gambar image, ambil kita upload dari komputer. Sesuaikan letaknya dan ukurannya. Oke, sekarang coba kita lihat, kita view hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya, tapi data ini masih data secara keseluruhan. Ada 1043 data, di mana baris dalam satu lembarnya terdiri dari 100 buah data, gitu ya. Halaman pertama berisi 100 buah data. Oke, kita kembali ke edit, kita setting dulu ini. Pilih chartnya atau pilih tabelnya. Baik, nah di sini karena kita kalau 100 lembar kayaknya rada susah juga, kita harus bergeser, maka kita paskan saja. Yang akan kita tampilkan adalah sejumlah row dalam satu page-nya, ada 20 data. Jadi 20 baris dalam satu halaman, satu lembar. Coba kalau kita view kembali, hasilnya adalah 1 sampai 20 record. Oke, kita kembali ke edit. Berikutnya, supaya tampilannya juga akan lebih mudah, maka kita perlu menambahkan beberapa buah filter data. Di sini untuk pemanis saya tambahkan dulu sebuah kotak rectangle. Oke, macam ini. Kemudian akan saya tambahkan teks berupa perintah filter. Ini berikutnya kita akan memfilter data berdasarkan apa? Misalnya kita ingin memfilter data ini berdasarkan tanggal, maka yang kita perlukan adalah sebuah kontrol yang bernama data range control, gitu ya. Nah, kita pilih dari attack control, data range control, kemudian letakkan di sini. Jadi select data range artinya kita memilih data tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tuh, sekarang kita view. Misal saya hanya akan memilih data tanggal mulai dan tanggal akhirnya, yaitu tanggal 4 saja. Play. Oke, data akan merefresh dan yang akan muncul adalah seluruh tanggal 4. Ada 56 data tanggal 4 Februari. Oke, berarti data sudah masuk untuk filternya. Kemudian misalnya kita membutuhkan filter yang lain, misalnya kita akan mencari guru tertentu, rekap prestasi keahlian guru tertentu. Nah, di sini maka akan dicari berdasarkan nama lengkap. Yang kita butuhkan adalah sebuah kontrol lagi yang dinamakan advanced filter. Oke, kita tambahkan advanced filter, letakkan di sini. Oke, di sini ada nama lengkap dan ada equals yang perlu kita setting. Sekarang kita ke sisi sebelah kanan pada bagian style. Oke, pilih jenisnya adalah drop down. Karena ini kalau tidak kita pilih drop down, nanti dia adalah pengisian ketikan. Kemudian kita pilih drop down, gitu ya. Kita pilih drop down nama lengkap dan ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Ya. Oke, sekarang coba kita view kembali. Misalnya kita akan mencari nama, equalsnya belum dihilangkan, kita hilangkan dulu equalsnya, nama lengkap, data style. Nah, equal search box-nya kita hilangkan dulu. Oke, sekarang coba kita lihat lagi. Nama lengkap
Ya, di sini sudah muncul nama lengkap. Pada kondisi default semua akan tercentang. Kalau ini centang saya hilangkan maka tidak ada yang terpilih. Ini centang terpilih semua. Kalau kita hanya memilih satu nama tertentu, misalnya atas nama Tri Isnani begitu ya, maka dekatkan kursor ke sini kemudian only. Maka hanya akan muncul data-data dari miliknya Ibu Tri Isnani. Ada 23 record dari mulai tanggal 5 Januari ya. Kalau akan memilih dua, tinggal tambahkan saja centangnya ya. Jadi ada dua guru, data dua guru yang akan ditampilkan, jadi 45 record gitu ya. Baik, kita kembali ke edit, kita akan melengkapi datanya. Sekarang ini saya geser kembali sedikit ke bawah. Berikutnya kita akan menambahkan diagram, untuk lebih memudah visualisasinya, karena ini sifatnya masih tabel ya. Kita tambahkan add a chart. Oke, kemudian kita tambahkan pie. Di sini Anda bisa memilih jenis diagramnya, apakah Google Map, GeoChart, apakah berupa garis atau berupa batang begitu. Kita tambahkan diagram pie. Saya letakkan di sini. Oke, data yang muncul sudah ada data total. Jadi ada total 31,5%, 34,2% dan 34,2%. Nah, kita kalau lihat persen gini kan kita harus hitung lagi berapa jumlahnya. Maka ini kita rubah persentasenya, yaitu dengan cara style. Sini style, kemudian dipilih persentase. Pada bagian label, persentase ini kita ganti menjadi nilai, value, ada berapa jumlahnya gitu ya. Selama periode tanggal itu ada berapa jumlah guru yang melakukan absensi dan hadir atau tidak. Kemudian bagian legend ini adalah untuk menampilkan ini, karena ini sebenarnya ada 3 buah legend. Ada 3 buah legend, yaitu yang hadir berwarna biru muda, yang tidak hadir berwarna pink, dan yang warna biru ini adalah yang tidak mengisi absen atau yang alpha. Pada bagian legend ini kita pilih none. Oke, sehingga tidak muncul. Nanti akan kita tambahkan secara manual untuk keterangannya. Kemudian ukuran daripada label angkanya ini kita perbesar sedikit, misalnya menjadi 20 pixel. Oke, saya kira cukup sini. Kemudian yang berikutnya adalah pada bagian data, masih dalam kondisi diagram chart terpilih, kita pilih di bagian data. Kemudian kita akan memberikan centang apply filter. Kenapa hal ini penting? Karena supaya nanti datanya bisa muncul saat dipilih siapa-siapa saja. Oke, kita coba view ya. Kita sudah apply filter. Oke, data sudah muncul. Kita akan melihat siapa saja yang tidak hadir. Maka tinggal diklik di sini. Data akan otomatis merefresh. Nah, ini adalah yang tidak hadir dari tanggal tertentu. Ini, atau akan kita lihat siapa saja yang tidak pernah absen, yang alpha. Tuh. Nah, hadirnya adalah 0, tidak pernah mengisi kehadiran begitu, hadir 0. Pada tanggal tertentu tentunya, pada tanggal 11, tanggal 8. Nah, kalau untuk mengembalikan seluruh data kembali bisa Anda klik reset atau klik di sembarang tempat saja sehingga kembali muncul data dari awal. Nah, ini kan tanggalnya sortingnya secara tanggal terakhir. Baik, di situ fungsinya dari apply filter tadi. Sekarang kita coba akan mencari beberapa data tertentu, misalnya ini kan dari tanggal Februari sampai dengan Januari awal ya, dari awal semester 2. Kita pilih select date string-nya atau date string, misalnya saya hanya akan mencari bulan ini saja, data untuk bulan ini saja. Pilih this month, pilih this month, kemudian kita apply. Maka akan muncul data bulan ini saja dari tanggal 1 sampai tanggal 4, di mana ada 38 guru yang hadir. Siapa saja bisa kita klik pada diagramnya, kemudian kelihatan nama-namanya.
hadir tanggal berapanya, serta nama. Kemudian yang tidak hadir siapa bisa kita klik gitu ya. Misalnya kita mau melihat antara tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari bulan ini, atau nama saya misalnya. Oh maaf, ini kalau dicentang berarti tidak termasuk saya pilih only saja, only. Oke, berarti saya melakukan absensi tanggal 4 dan tanggal 3. Tanggal 1 dan tanggal 2 miss, tidak mengisi, tidak absen begitu ya. Sebenarnya saya tidak mengajar dan saya tidak piket. Saya hadir tapi saya tidak mengajar dan juga tidak piket. Dan saya lupa untuk tidak mengisi absensi. Oke. Misalnya mau diganti tanggalnya, bukan bulan ini tapi bulan kemarin, last month. Apply. Ya, data saya selama 1 bulan kemarin, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 31, ini datanya ada 17 data. Nah begitu seterusnya. Nah dengan tampilan semacam ini maka akan lebih mempermudah kita untuk menganalisis data yang kita punya. Kita bisa langsung tahu siapa yang tidak hadir, siapa yang alpha dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita tambahkan legend. Di sini legendnya kan belum, karena tadi kita hilangkan. Kita tinggal menambahkan apabila Anda ingin mengganti warna legendnya. Misalnya kita mengganti dengan warna-warna lain yang lebih kita kenal begitu ya. Untuk mengganti warna dari chartnya nih, dari diagram pie-nya, maka kita bisa ganti di sini manage dimension value colors. Oke. Misalnya di sini adalah 0, warna 0 artinya dia tidak melakukan absensi atau alpha, kita ganti misalnya menjadi warna, di sini warnanya adalah warna pastel. Jadi kita memilih warna yang ganti dulu, kita tambah menjadi warna merah misalnya. Dan kemudian yang hadir kita pilih warna hijau. Sedangkan yang tidak hadir kita beri warna kuning. Nah, dan sudah kita close. Nah, diagram pie kita akan bermacam-macam ini. Kemudian kita tambahkan legend. Pertama kita tambahkan keterangan dulu menggunakan circle, lalu letakkan di sini karena ganti warna menjadi warna hijau. Tadi ya warna hijau, dan kita duplikat, copy saja, kemudian kita paste, kemudian digeser. Di sini yang akan dimasukkan adalah warna kuningnya. Paste kembali dan sekarang diganti yang warna merah. Tadi sebelah kanan sini, dan oke. Nah, tinggal disesuaikan ukurannya. Kemudian saya tambahkan label di sini. Hadir. Nah, baik, sekarang coba kita view kembali. Demikian memvisualisasikan sebuah tabel atau sebuah database sehingga lebih enak dipandang dan kita bisa langsung tahu berapa hasilnya, berapa presentasinya, dan siapa saja. Nah, apabila ini kita terapkan ke presensi siswa, maka akan lebih baik lagi, karena kita akan tahu siswa siapa yang tidak hadir pada hari ini, siapa yang hadir, dan siapa yang alpha. Misal dalam waktu seminggu kok dia tidak hadir, maka kan kakak kesiswaan ataupun BK bisa langsung tahu kenapa siswa ini tidak pernah hadir, apakah
ada masalah atau tidak, dan bisa dikonfirmasi dulu. Nanti seandainya sudah selesai, kemudian kita pantau lagi dalam minggu berikutnya. Kalau ternyata masih tidak hadir atau apa, maka bisa mungkin diadakan home visit dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.